Halo Pak, selamat malam. Perkenalkan, saya Gracia Purba dari NIM 12S0040 dari Prodi Sistem Informasi. Pada tugas kali ini saya akan melanjutkan dari T05 yaitu T06 yang dengan materi remedial. Jadi saya akan mempresentasikan tentang eh, tentang T06 di mana tugas kali ini kami diminta untuk kembali mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur baru. Jadi di T01 ini itu ada untuk ngetes remedial siswa. Jadi tugas kali ini itu untuk mengembangkan sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial itu adalah sebuah proses untuk mengganti nilai grade yang diperoleh oleh mahasiswa di suatu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa, mengukur performa untuk mahasiswa di mata kuliah tersebut. Lalu hal yang perlu diperhatikan itu adalah yang pertama itu remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Lalu yang kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan digunakan sebagai sejarah perubahan. Lalu dengan menggunakan fitur ini, maka bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khususnya bagi yang melakukan remedial harus menampilkan juga nilai terdahulu. Kita akan memperhatikan bahwa untuk mahasiswa yang tidak melakukan remedial, format keluarannya digunakan adalah format sebelumnya. Berikut adalah format yang untuk memasukkan inputannya, lalu untuk outputnya. Lalu sebelumnya kita akan membuat model kelasnya ya sama seperti model kelas sebelumnya pada teks-teks kosong. Sebelumnya itu ada model course, enrollment, lecture, dan student kita buat konstruktornya, setting sama getter sama override. Itu untuk kelas enrollment, course, lecture, dan student. Lanjut kita pada ke driver satu. Jadi pada driver satu ini kita membuat sebuah kelas academic driver, academic model, dan Java Until. Lalu pada ini kita buat kelas driver satu di mana kita buat fungsinya dengan realist course di mana yang digunakan untuk menyimpan objek dari kelas course, yaitu ada realist student, enrollment, dan election. Lalu ada has string student ID itu eh, untuk menyimpan ID mahasiswa. Hashtag itu juga digunakan untuk memastikan bahwa setiap ID mahasiswa itu unik dalam sistem. Jadi flashlight itu memastikan bahwa tidak ada duplikasi ID pada penerimanya. Lalu itu ada scanner, new scanner, di mana itu adalah objek scanner yang akan digunakan untuk menentukan input dari pengguna melalui konsol. Lalu ada string inputnya, itu variabel yang digunakan untuk menyimpan input dan diberikan oleh pengguna melalui konsol. Lalu kita masuk ke loopingan while, di mana loopingan while input scanner next line equals has itu untuk membaca inputan dari pengguna itu melalui scanner ya. Lalu itu ada inputnya itu menyimpan input pengguna ke dalam variabel, lalu kita cek apakah input yang dimasukkan oleh pengguna tidak sama dengan string. Lalu jika inputan pengguna bukan bukan has, maka loop akan terus berjalan. Lalu di dalam loopingan while ini ada baris-baris yang digunakan untuk um, string token input split itu has, ya, di mana itu digunakan untuk menyimpan
memecah input dari pengguna menjadi beberapa bagian berdasarkan tanda hashnya. Lalu itu string action token index 0 itu untuk mengambil elemen pertama dari array melalui token yang setelah dibuat tadi. Lalu ada Java Switch Action itu digunakan untuk memulai structure control yang bergantung pada nilai dari variable action. Itu berarti program itu akan memiliki lanjut ke um, student case lecture at di mana lecture at ini sebuah pernyataan sweet case yang mengecek apakah nilai dari variabel dibandingkan yaitu lecture at. Jika ya, maka kode ini akan di block case akan dijalankan. Lalu lecture at new dengan token 1 itu untuk mengeksekusi penamaan dosen baru ke dalam lecture. Lalu lecture at itu adalah sebuah objek yang mungkin merupakan koleksi seperti ArrayList atau menyimpan objek dalam lecture. Lalu pembuatan objek baru dari kelas lecture memiliki konstruktor yang menerima beberapa parameter seperti nama, gelar, jabatan, dan lain-lain sesuai dengan indeks yang diambil dari array token. Lalu dengan menggunakan lecture at itu objek yang baru akan dimasukkan ke dalam koleksi lecture-nya. Lalu kita buat break untuk membuat program keluar dari block switch tersebut. Lanjut ke course add. Course ads ini eh, untuk mengecek apakah nilai dari variabel yang dibandingkan adalah course add. Jika variabel tersebut maka sama dengan course add. Lalu ada list lecture, course lecture, new array list itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel lokal di lokal course lecture sebagai array list yang akan menampung objek-objek dari kelas lecture. Jadi array list ini akan digunakan untuk menyimpan dosen yang terlibat dalam kasusnya. Lalu itu ada string 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 baru dengan mengisahkan tanda koma ini memaksudkan pada token berisi informasi tentang course baru. Lalu for string initial lecture initial itu ada loopingan for each yang digunakan untuk iterasi melalui step initial dosen dalam array lecture initial. Lalu ada lecture, course lecture sama dengan find lecture by initial, lecture initial itu di dalam loopingan sebagai sial dosen dicari dalam daftar dosen menggunakan fungsi find lecture. Jika ditemukan maka objek dosen tersebut ditambahkan ke dalam course lecture. Lalu jika semua dosen telah diperiksa akan ditambahkan ke dalam course lecture. Kode di dalam if akan dijalankan jika course lecture tidak pasang yaitu jika ada setidaknya satu dosen yang terlibat dalam course tersebut. Lalu ada string builder, lecture builder sama dengan new string builder. Itu mendeklarasikan objek string builder yang akan digunakan untuk membangun string yang berisi informasi tentang semua dosen yang terlibat dalam course-nya. Lalu for lecture, course lecture itu untuk loopingan for each yang menggunakan untuk iterasi melalui sebuah objek lecture dalam course lecture. Lalu ada loopingan, di dalam loopingan ini ada lecture builder, append, lecture get initial append. Itu untuk informasi tentang setiap dosen. Initial email ditambahkan ke dalam objek string builder. Lalu ada lecture builder, set length, lecture builder length sama dengan length kurang 1. Itu untuk mengatur panjang objek string builder dengan mengurangi satu karakter yang menghapus titik koma terakhir. Lalu course new course di mana
semua dosen itu menggunakan informasi dari array token dan string yang dibuat oleh objek Boulder. Lalu course X, objek course yang baru dibuat ditambahkan ke dalam eh, tersebut. Lalu kita buat break, lanjut ke case student add, dimana new student itu membuat objek baru di dalam kelas student. Jadi konstruktor kelas student dipanggil dengan 4 parameter dengan argumen token 1, token 2, token 3, dan token 4. Ini diasumsikan bahwa tokens adalah sebuah array yang berisi informasi tentang mahasiswa baru, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan ID. Setiap elemen dari array tokens digunakan sebagai argumen untuk inisialisasi sebuah atribut mahasiswa yang baru. Lalu, jika student duplicate, maka dipanggil untuk memeriksa apakah mahasiswa dengan ID yang sama ada dalam daftar student ID. Jika tidak ada, duplikatnya ditemukan, maka blok coding itu di dalam if akan dijalankan. Lalu kita buat new studentnya, lalu kita buat untuk student add new student itu memeriksa duplikatnya. Lalu kita buat break untuk menghentikan eksekusinya. Lalu kita lanjut ke case enrollment add, di mana enrollment add ini mengecek apakah nilai dari variabel yang dibandingkan adalah enrollment add. Jika variabel tersebut sama dengan enrollment add, maka kode dalam balok case ini akan segera dieksekusi. Lalu itu ada enrollment add new enrollment dengan token indeks 1 dan non, maka itu akan ditambahkan objek baru ke dalam koleksi enrollment. Objek baru tersebut digunakan menggunakan konstruktor dari kelas enrollment dengan menggunakan nilai dari array tokens. Array tokens ini berisi informasi tentang pendaftaran baru seperti kode course, ID mahasiswa, tahun akademik, dan semester. Non itu juga digunakan sebagai placeholder untuk atribut nilai menunjukkan bahwa pada saat pendaftaran nilai belum ditemukan. Lalu kita buat tweaknya, lanjut ke student detail. Student detail yang ini pernyataan switch case student detail untuk mengecek apakah nilai dan variabel dibandingkan. Jika ya, maka kode ini akan dieksekusi. Lalu kita buat string student detail sama dengan token indeks 1 itu mendeklarasikan variabel student detail dan inisialisikan dengan nilai yang terdapat pada indeks 1 dari array tokens. Diasumsikan bahwa tokens ini berisi informasi tentang ID mahasiswa yang akan dicari detailnya. Lalu ada student sama dengan null, itu mendeklarasikan variabel student yang akan menyimpan objek student yang ditemukan berdasarkan ID yang diberikan pada awal. Variabel ini juga diinisialisasikan dengan student detail. Dengan null. Lalu for student as student itu untuk mengiterasi melalui objek student dalam koleksi student. Lalu jika setiap objek student diperiksa, maka untuk melihat apakah ID cocok dengan student detail yang telah diterapkan sebelumnya, jika ditemukan kecocokan, maka objek student diinisialisasikan dengan objek student yang ditemukan dalam loopingan. Lalu jika student null, maka setelah pengecekan jika student tidak null, berarti mahasiswa dengan ID yang diberikan telah ditemukan dalam koleksi student. Lalu ada double GPA, calculate GPA student get ID. Ini memanggil fungsi calculate GPA untuk menghitung nilai rata-rata presentasi
mahasiswa GPA berdasarkan ID mahasiswa, daftar pendaftaran, dan daftar khusus. Lalu integer total kredit sama dengan 0 untuk mendeklarasikan variabel total kredit yang akan menyimpan total kredit yang ditempuh oleh mahasiswa. Pada awalnya variabel ini diinisialisasikan dengan nilai 0. Lalu map string integer this is SKS sama dengan new hasMap. Itu untuk mendeklarasikan maplist SKS yang akan menyimpan informasi tentang jumlah kredit SKS dari setiap course yang diambil dari mahasiswa. Diasumsikan bahwa SKS itu adalah satuan kredit semester yang digunakan dalam sebuah lalu jika jika dalam pendaftaran cocok dengan ID mahasiswa yang diberikan student detail dan apakah nilai pendaftaran tidak sama dengan 0, maka jika keduanya cocok informasi tentang kredit SKS dari kursus tersebut ditambahkan lagi ke map list SKS. Lalu for double value SKS value total kredit tambah sama dengan value itu menghitung total kredit yang ditempuh oleh mahasiswa dengan menjumlahkan nilai SKS dari setiap course yang akan diambil. Lalu kita buat perintannya sistem and Fatlin, lalu kita buat break, lalu kita buat enrollment remedial dengan yang ngecek apakah nilai dari variabel dibandingkan adalah jika variabel tersebut sama dengan maka kode di dalamnya akan dieksekusi. Lalu kita buat handle enrollment remedial enrollment token 1, 2, 3, 4, 5 itu mengambil informasi atau metode yang disebut handle enrollment remedial. Itu bertanggung jawab untuk menangani pendaftaran remedial. Fungsi tersebut menerima beberapa parameter termasuk enrollment, daftar penerima serta beberapa nilai tambahan yang diperoleh dari array tokens. Dengan detail nilai ditambahkan yang diperlukan untuk menangani pendaftaran remedial. Nilai ini mungkin berisi informasi seperti code, kursus ID, dan atau nilai remedial yang diberikan. Lalu kita buat print. Lalu untuk mengeluarkan inputannya kita buat for lecture, terus itu untuk mengeluarkan draft lecture, lalu ada course untuk ngeprint course, dan for student itu untuk mengeluarkan si studentnya. Lalu juga ada enrollment untuk mengeluarkan si enrollment. Nah, lalu ada private string boolean is duplicate itu untuk mengecek apakah di dalam student ada duplikatnya. Jika iya maka akan tidak diberikan duplikat. Lalu ada private static lecture, find lecture by initial release lecture itu mempunyai dua parameter, yaitu lecture dan initial, yang merupakan inisial yang akan kita cari. Lalu for lecture itu ada sebuah loop yang untuk mengiterasikan melalui step object lecture dalam lecture. Lalu if lecture get initial, maka diperiksa untuk melihat apakah inisialnya sama dengan inisial yang diberikan inisial. Jika ditemukan kecocokan, maka objek lecture tersebut dikembalikan. Lalu ada let from 0. Jika tidak ditemukan objek lecture dengan inisial yang sesuai setelah selesai dieksekusi, maka fungsi yang mengembalikan menunjukkan bahwa tidak ada objek lecture yang sesuai ditemukan dalam daftar lecture. Lalu ada private static double couplet GPA itu digunakan untuk di sini ada 3
parameter, di mana parameternya itu ada student ID yang merupakan ID mahasiswa, enrollment yang akan merupakan pendaftaran mahasiswa, dan course yang merupakan daftar course yang ada. Lalu ada double total score, double total credit sama 0, variable total score, dan total credit itu dideklarasikan untuk menyimpan total nilai dan total credit yang diperoleh oleh mahasiswa. Lalu map string double list grade new hashmap itu adalah objek hashmap yang akan menyimpan nilai course dalam bentuk poin berdasarkan kode course-nya. Lalu map string integer list SKS new hashmap itu adalah objek hashmap yang akan menyimpan jumlah kredit course berdasarkan kode course. Lalu kita buat loopingan pertama for loopingan for ini setiap pendaftaran diperiksa untuk memastikan bahwa pendaftaran tersebut adalah untuk mahasiswa dengan ID yang sesuai dengan student ID. Lalu jika kriteria tersebut terpenuhi, maka diambil dari konversi ke dalam poin menggunakan fungsi convert grade to point. Lalu dan jumlah kredit course diambil dari daftar course menggunakan fungsi get course credit, maka nilai poin akan dikalikan dengan jumlah kredit course kemudian dimasukkan ke dalam list grade dan list SKS. Lalu kita buat loopingan for double value, list grade value, total score, tombol value. Itu untuk menghitung total nilai total score di setiap poin yang ada dalam list grade-nya. Lalu ada for integer value, list SKF value, total credit sama dengan value. Itu untuk menghitung nilai kredit setiap kredit yang ada di dalam list SKS-nya. Lalu hitung total score dibagi dengan total kredit. Itu setelah total nilai dan total kredit diperoleh, rata-rata nilai presentasi GPA-nya dihitung dengan membagi total skor dengan total kredit dan hasilnya akan dikembalikan. Lalu ada private static, integer, get course cat, string course code, or release courses. Itu pastinya memiliki dua parameter, yaitu course code dan course. Yang kita buat loopingannya courses itu untuk mengiterasikan melalui setiap objek course dalam daftar courses. Jika ditemukan kecocokannya, maka jumlah kredit course kredit dan jumlah course itu telah dikembalikan. Lalu kita buat variable static double convert grade to point. Ini untuk mendeklarasikan fungsi yang bernama convert grade to point. Memiliki satu parameter yaitu grade, di mana kita buat switch grade-nya untuk memeriksa nilai dari variabel grade. Ada case A dengan poin dengan nilai 40, case AB dengan poin 3,5, case B dengan poin 3,0, case BC dengan poin 2,5, case C dengan poin 2,0, case D dengan poin 1,0, dan E untuk nilai poin 0,0. Lalu jika nilai grade tidak cocok dengan course di atas, maka fungsi ini akan mengabaikan nilai default 00 jika bisa terjadi jika ada kesalahan dalam input data. Lalu setelah setiap case tidak ada pernyataan break, hal ini ketika returnnya dieksekusi, maka pertanyaan break tidak diperlukan. Lanjut ke private string handle enrollment remedial, itu untuk menangani pendaftaran remedial dalam daftar pendaftaran enrollments berdasarkan informasi yang diberikan seperti code course, ID mahasiswa, student ID, tahun akademik, dan lain-lain. Lalu kita buat
deklarasinya bernama Handle Enrollment Remedial yang memiliki 6 parameter, yaitu enrollment, course code, student ID, academic year, semester, dan yang masing-masing adalah informasi tentang course, mahasiswa, tahun akademik, semester, dan nilai yang diberikan. Kita buat loopingannya yang for enrollment itu untuk mengiteratsikan melalui setiap objek enrollment dalam daftar enrollment. Lalu di dalam loopingan ini setiap enrollment itu diperiksa untuk melihat apakah informasinya cocok dengan informasi yang diberikan pada course code, student ID, academic year, dan semester. Jika iya, maka kondisi yang digunakan untuk memeriksa apakah informasi yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Lalu ada if current grade equals none, enrollment set grade. Jika nilai saat ini adalah nol, maka nilai yang diberikan akan di-set langsung dalam nilai baru untuk pendaftaran. Lalu kita buat terima kasih Pak. Sekian representasi saya tentang T06 di mana saya mendapatkan nilai 100 pada T06 dan outputnya sudah sesuai dengan apa yang diminta pada autogradingnya. Berikut adalah hasil dari T06 saya. Baik Pak, terima kasih.